Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMA Kabupaten Lembata. Yang saya hormati Bapak Ketua MKKS SMK Kabupaten Lembata. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Kabupaten Lembata yang sempat hadir. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa, serta Bapak Ibu guru hebat peserta workshop peningkatan kompetensi guru. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti workshop peningkatan kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan konsep pembelajaran mendalam tingkat SMK se-Kabupaten Lembata. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif dan kerja keras MKKS SMK yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini. Workshop ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Lembata. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pendidikan kita di era modern ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kita tidak lagi bisa hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi harus mampu membimbing siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini mendorong siswa untuk tidak hanya sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami materi hingga ke akar-akarnya, menghubungkan berbagai konsep dan menerapkan dalam situasi nyata. Dengan menerapkan pembelajaran yang mendalam, kita akan menciptakan lulusan SMK yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan beradaptasi yang tinggi sesuai dengan tuntutan dunia industri saat ini. Bapak Ibu peserta workshop yang luar biasa, workshop ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Mari kita memanfaatkan setiap sesi dengan sebaik-baiknya untuk bertanya dan aktif berdiskusi, karena konsep ini boleh dibilang masih baru. Jangan jadikan kegiatan ini hanya sekedar hadir, ya, hanya sekedar hadir dan memenuhi kuota dari peserta kegiatan ini, tetapi kegiatan ini harus dijadikan sebagai investasi yang berharga bagi masa depan anak didik kita. Saya juga mengharap setelah workshop ini berakhir, Bapak Ibu dapat segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di kelas kita masing-masing. Mari kita bergerak bersama, bahu-membahu untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan inspiratif di setiap sekolah. Akhirnya, dengan memohon penyertaan Tuhan dalam kegiatan ini dan atas izin kita semua, saya nyatakan workshop peningkatan kompetensi guru dalam memahami dan menerapkan konsep pembelajaran mendalam tingkat SMK se-Kabupaten Lembata secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih.
Semoga Tuhan senantiasa memberkahi setiap upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi saya pada pagi hari konsep dasar pola pikir, mindset. Kemudian pola pikir bertumbuh, growth mindset. Kemudian peran pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Kemudian peran aplikasi. Sehingga alur ini yang sebenarnya mau kita buatkan agar siswa itu bisa mengelola proses belajarnya sendiri, bisa menerapkan Longinus Ledo sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Balauri, kurang lebih 10 tahun di SMA. Sementara waktu sebelumnya saya bersama dengan teman-teman yang kebetulan hari ini juga ada, yaitu dari SMK Negeri 1 Buya Suri dari 2006 sampai dengan 2015 saya bersama dengan teman-teman. Kalau masih melihat maka silakan tutup, tapi jangan tutup hidungnya ya. Longgar-longgar saja di bagian hidung. Takutnya nanti kehabisan. 5 menit lagi bisa. Oke, silakan. Semua sudah dapat? Kita makan dulu. Yang kami hormati Bapak Ketua MKKS, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Ibu Pengawas Pembina, singkatnya Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Hari ini menjadi hari terakhir dalam kegiatan kita workshop peningkatan kompetensi guru dalam pemahaman dan penerapan konsep deep learning tingkat SMK se-Kabupaten Lembata tahun 2025-2026. Acara kita yang pertama kita awali dengan doa. Bapak Ibu Guru itu tekun. Kenapa saya bilang tekun? Kemarin siang proses penyusunan modul azhar itu dalam keadaan keringat panas itu, Bapak Ibu Guru masih tetap di tempat. Ada beberapa guru yang tidak tahan, dia ngomongnya baik-baik, saya minta izin di luar. Dan itu terima kasih untuk masih tetap setia. Tekunnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya tidak akan mengomentari hasil kerja Bapak Ibu. Tadi sudah dipresentasi, silakan dilihat baik-baik. Kalau harus dirubah yang mana, diperhatikan. Nah, yang ketiga, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf kalau selama 2 hari ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf untuk 2 hari. Berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Yani, saya adalah orang yang ditelepon oleh Pak Yani.
Tadi saya sudah sampaikan, saya akan fast respon kalau pagi sampai siang jam sekolah. Kalau sudah pulang rumah, saya akan slow respon Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngasih dengan wakasek kurikulum di sekolah. Karena kurikulum jantungnya sekolah itu adalah kurikulum. Jadi jangan lupa berkoordinasi dengan wakasek. Karena kami lahir sebelumnya itu dibesarkan dari SD, SMP itu miliknya Bapak, sehingga kalau Bapak beri masukan supaya ketika yang terhormat meja pimpinan semuanya beliau, pesan dan kesan saya untuk beberapa hari yang kita lalui hari ini adalah terima kasih sekali atas pembelajaran yang kita dapat selama 3 hari ini. Semoga ini menjadi bekal untuk kita di hari-hari berikutnya untuk menjadi beban tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Semoga semuanya bermanfaat. Terus inti daripada kegiatan ini adalah kita terus saling berbagi, terus saling berkomunikasi, sehingga segala macam bentuk kekurangan yang ada pada diri saya juga pribadi bisa mencari jalan keluar. Artinya kita semua saling berkomunikasi, tidak putus kontak pada hari ini karena hari ini perpisahan, jadi kita semua hilang kabar begitu. Tapi ini menjadi keluarga baru untuk kita semua. Saya jauh dari Kedang, tidak ada kegiatan ini, saya tidak mungkin kenal Bapak Ibu yang lain. Jadi terima kasih untuk 3 hari kita bersama. Semoga di kemudian hari lagi ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan kita lagi. Terus Pesannya pesan atau yang saya alami kemarin sampai 3 hari ini, kalau bisa masukan saja untuk saya dari saya. Kalau bisa 3 hari kalau ada kegiatan lagi kita rawat inap saja begitu kalau bahasa puskesmas. Ya, ruangan-ruangan kosong ini kasihan. Ya, karena keterbatasan anggaran juga. Kita dari sekolah 3 hari dengan 100.000, pulang pergi 3 hari kayaknya tidak cukup. Jadi inisiatif bagaimana dari panitia sehingga menyiapkan itu semua, karena menyangkut pulang pergi keselamatan juga Bapak Ibu. Keselamatan juga. Itu untuk yang jomblo saja. Yang ada anak biar pulang gitu. Ada suami, ada istri pulang saya. Ya, jangan korbankan yang lain gitu. Ya, mungkin itu saja pesan yang terakhir dari saya adalah saya terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang saya dapatkan hari ini. Kurang dan lebihnya seperti itu. Ya, salam hormat saya Bapak, salam kenal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selfie, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Dikmensus, yang saya hormati Ibu Pengawas SMA, dan yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata. Mohon maaf Bapak saya, ini saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak saya ini saya telepon tembak. Bapak saya ternyata bisa merespon. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu guru belum tahu Bapak saya ini adalah pemerhati SMK. Dari dulu hatinya di SMK. Maka ketika kami berkomunikasi dengan Bapak saya, ini langsung direspon sangat positif. Dari meja dari MKS SMK kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, tapi kami perlu mengundang kita semua memberikan apresiasi karena Bapak ini bagi nanti sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata kemarin. Terima kasih Bapak Suwardi. Yang berikut saya mau menyampaikan ini sebelum saya mau menyampaikan beberapa detik tentang kegiatan ini.
tapi saya memberikan sebuah pesan yang saya perhatikan selama ini. Tetapi Ibu Yeti tolong perhatikan kalimat-kalimat saya ini. Dan mungkin teman-teman yang sebasic dengan Ibu Yeti ya, mohon maaf. Ada satu pembelajaran ketika ada seorang guru bertanya pada muridnya, what is the capital of England? Murid itu menjawab, dia bilang apa? The capital of England is E. Lalu guru itu bilang, salah. Yang benar apa? Itu harusnya London. Ternyata yang lebih pintar murid. Ya betul, kapital itu kan adalah I, benar, I-nya, am I right? Oke, thank you. Jadi pertanyaannya itu dibuat, harus disusun dan dikonsep dan dipertimbangkan ketika jawabannya bagaimana. Maka pertanyaan yang benar adalah, what is the capital city of England? Bukan the capital saja. Jadi the capital city of England is London. Itu kira-kira sekedar pembukaan untuk kita semua. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya dalam deep learning itu adalah apa? Keep in spirit, tetap semangat. Bapak Ibu, Siap. sepatah dua kata dari peserta Yeti itu kita Bapak Ibu kepala sekolah juga ketika ada komunikasi seperti itu mungkin ya kita juga harus bisa memahami. Terima kasih Pak Yani sudah memahami itu. Tetapi kami ini sebenarnya 24 jam siap respon. Mungkin tengah malam kaget respon. Tetapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah merasa kalau tengah malam kaget respon, ya itu itu di luar pemikiran saya. Yang penting bahwa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu narasumber, tolong supaya keep in touch. Maksudnya supaya selalu berkomunikasi dengan terima kasih yang paling besar itu untuk Bapak Ibu narasumber, karena sumber yang mereka berikan kepada kita selama 3 hari ini sungguh luar biasa. Tetapi saya memperhatikan ada PR yang Bapak Koras sebagai narasumber dan Ibu Elin dan sebagai narasumber ada beri PR. Kami mereka nanti kami akan kejar untuk PR itu harus kita lanjuti dan kapan diserahkan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tolong, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir tolong supaya nanti tolong cek di Bapak Ibu guru supaya mereka jangan santai. Lalu yang terakhir untuk tidak bertanya ke atas karena ini jam sudah kita menuju jamnya untuk lunch, tapi saya lihat Bapak Ibu masih bisa bertahan, saya tambah sedikit. Ada yang senyum-senyum, tetapi senyum dalam keheningan berpikir soal makhluk yang saya. Baik, terakhir, kegiatan ini sebenarnya Bapak Ibu diprogram oleh MKKS. MKKS itu Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru punya kepala sekolah. Jadi bukan dikonsep oleh saya ketua dan saya sekretaris pasangan, tapi itu oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Maka ketika pihak SDM yang atur tas, karena itu adalah zonanya, sehingga ke depan sangat diharapkan supaya sarannya Bapak Yani tadi nanti kita akan memprogramkan lagi kegiatan-kegiatan yang dananya tetap harus dari dana BOS. Kita tidak bisa ambil di dana lain. Dana BOS juga nanti mungkin kita pikir hitung-hitung sehingga Bapak Kepala Sekolah mohon nanti karena tanggal hari Selasa ini kita akan rapat, nanti sekalian kita evaluasi. Sebelum undangan kedua Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mengetahui itu, hari Selasa ini kita evaluasi karena ada beberapa hal penting Bapak Koras. Sehingga Bapak Koras nanti pasti hadir itu. Karena yang terpenting itu adalah tindak lanjut dan persiapan kita untuk nanti penyusunan soal, sehingga itu nanti akan terbahas di sana.
Pada akhirnya saya menyampaikan limpah terima kasih untuk kita semua. Selamat siang dan semangat pagi untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Korwas SMK, yang saya hormati kakak saya Pengawas SMA, yang saya hormati Pak Ketua KTS, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang hadir pada kegiatan hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu SMK se-Kabupaten Lombata, singkatnya kita semua yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya menyampaikan satu dua pikiran kita berbagi, izinkan saya dulu perkenalkan diri, karena di antara yang hadir ini ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ada teman-teman saya semasa saya masih guru SMK, ada yang baru, ya, saya perkenalkan diri dulu. Bisa ya? Bisa. Nama saya Suhartin. Lalu sebelum ke dinas pendidikan saya guru dulu. Masuk dalam kelompok pendiri SMK yang sekarang lebih familiar orang sebut STM di Lombok. Saya punya anak murid mantan ini, guru Yus ini, lalu satu lagi tadi jabatan anak saya. Oh ya, di sebelah. Lalu teman-teman guru saya masih ada di sini, ada Pak Birna, ada Pak Stanis, ada Pak Opo, masih banyak ya. Lalu status sudah berkeluarga ya, anak sudah 4, yang nomor 1 sudah kuliah, jadi kelihatan masih muda tapi memang saya sudah tua. Lalu jabatan dinas semula itu saya ada dipercayakan sebagai Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan. Hari ini saya disapa dengan Sekretaris Dinas. Saya kemarin diucapkan selamat oleh Pak Kadis, Profesor Pak Seks. Saya jawab begini, Bapak kita belum serah terima ini, jadi Kabid dulu. Baik, jadi hari ini saya hadir di sini memenuhi rekado dari Bapak Ketua dan mungkin Bapak Korwas yang hadir di sini dalam kapasitas seperti yang sudah disampaikan. Jadi saya servis baru kemarin, ya, baru dilantik kemarin. Ya, agak saya mendengar itu macam agak kurang pas, lebih pas itu kami GPK. Tapi mau bilang apa sudah ditugaskan ya, kita harus jalan. Baik, itu yang pertama soal perkenalan. Pas ya perkenalan. Pas. Lalu hari ini saya mau sampaikan ini ada satu cerita berhubungan pendidikan. Saya kebetulan ditugaskan oleh kepala dinas untuk mengikuti diskusi bersama ada 2 dosen dari Universitas Muhammadiyah, lalu 1 dari Undan, punya orang dari sini, bersama penggiat pendidikan plus anggota dewan. Saya dicerca habis-habisan waktu itu. Ada satu pernyataan yang saya ingat sampai saat ini, dan itu saya respon. Pak David mewakili kepala dinas, sampai saya datang kita diskusi malam ini, anak saya itu karakter guru. Anak saya tidak tahu apakah SD, SMP, atau SMA atau SMA. Yang kedua, bahwa tadi saya keluar, dia sedang belajar, tapi membaca lancar, membaca memahami juga belum bisa. Bagaimana dinas pendidikan? Bagaimana dengan guru-guru? Mengajar, mendidik atau tidak? Lalu ada statement terakhir bahwa, dan itu saya dengar itu ada jawab ramai-ramai dari teman-teman lain, guru-guru itu lebih kejar uang ketimbang jabatan. Ceritanya sampai di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, bertolak dari cerita ini, lalu saya kembali mau menyampaikan begini. Ya, kita 3 hari ini, ya,
Ini sangat luar biasa. Saya sering menganalogikan guru tadi ngomong soal tadi Ibu materi tadi ya, guru yang dirindukan. Pernyataan ini menarik. Lalu bagaimana kita semua yang ada ini kita siapkan diri untuk menjadi guru yang dirindukan. Kalau kita ukur anak-anak kita masing-masing bisa ukur. Kami yang di Dinas, teman-teman yang di Kemen bisa ukur. Dia punya kuncinya cuma satu, supaya anak itu bisa baik secara intelektual, bisa baik secara attitude, dan bisa baik secara skill. Itu kuncinya ada di kepala sekolah dan guru. Kadang kita kepala sekolah juga kita tidak memberi ruang kepada guru untuk berkreasi, kita batasi. Saya sering kita kerdilkan ini. Dia ini tidak sejalan dengan saya kerdilkan dia. Ya, itu juga sama. Kita punya kompetisi yang bisa jalan. Kompetisi yang ada pada guru. Kadang juga kita kepala sekolah, kita menyusun kita punya program ASP kita itu sering orang bilang dokumen 1, 2, dan 3. Kadang-kadang kita copy paste saja di ASP dokumen 1. Yang itu berisi soal karakter anak, budaya, sekolah, seterusnya. Karena kita tidak mengembangkan kompetisi yang ada, kompetisi pribadi yang ada di diri kita. 3 hari luar biasa. Saya mewakili dinas mengapresiasi pada Bapak Kormas, Ibu Pengawas dan Ketua FKKS dan kita semua di SMK ini bahwa kita buat kegiatan untuk meningkatkan kompetisi guru SMK selama 3 hari, luar biasa. Kalau kami di dinas itu hanya 2 hari, tapi luar biasa SMK bisa buat 3 hari. Ini yang patut kami contoh. Soal tadi yang disampaikan oleh peserta itu tidak bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya menganalogikan soal kompetisi itu seperti botol. Ini botol yang ini saya pinjam Bapak botol ini. Kita guru juga jangan seperti botol kosong. Ada 4 botol. 1 botol itu isinya kosong. Itu kalau diuangkan berapa tuh? Tidak ada uang nilai ya, 0 rupiah. Ya. Lalu kedua kalau ini diisi penuh harganya berapa? 5.000. Kalau saya keluarkan air isi jus, harganya masih 5.000 atau sudah berubah? Ya, kita sepakat bahwa dia 15.000. Lalu saya ganti lagi botol isi dengan madu 100. Kalau ada bapak saya madu, saya suka madu. Kalau madu 100.000 ya. Sama juga dengan kita. Kalau kita 3 hari ini kita datang di sini lalu kita hanya sebatas botol aqua yang isinya air aqua. Berarti kompetisi kita untuk kompetisi itu hanya nilainya 5.000. Pertanyaannya kalau kita mau 5.000 atau mau 10.000? 100. Masih kita sepakat 10.000. Ya, kalau guru yang bilang, sudahlah saya di 15 tadi saja. Ya, tidak bisa menjawab guru yang dirindukan. Bapak Ibu sekalian, 4 hari, 3 hari kegiatan ini dia punya kuncinya cuma 1. Kita harus bisa mengembangkan kompetensi kita. Itu punya pengalaman untuk soal kompetensi pedagogik. Memahami peserta didik secara mendalam. Kalau kita tidak kenal siswanya, sehebat apapun guru, mau IP-nya tinggi sekalipun, mau transfer ilmu tidak akan masuk. Saya di dinas pendidikan di kabupaten, saya selalu tekankan ini. Kadang-kadang kita datang, guru hanya datang aja lalu tunggu kapan ada suara dari kantor bahwa jam selesai. Ada kita yang datang lalu sedikit gaya preman sedikit, ya ini materinya silakan anak baca, jam selesai saya keluar. Tidak bisa juga menjawab guru yang dirindukan. Sehingga hal yang paling pertama yang saya sampaikan di sini bahwa kompetensi pedagogik itu menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kita punya nilai tadi. Ya, karena ketika kita mau membagikan ilmu kita,
Maka kita dulu yang harus jadi bagus, nilai kita harus di atas dulu, baru kita berbagi kepada siswa. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya kembali ke cerita awal tadi, bahwa tanggung jawab anak-anak lembaga itu ada di tangan guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kita yang ada di tinggal di Labo ini, kita punya tanggung jawab Polri yang sama. Dan saya berharap bahwa kita jangan melempar kesalahan ya, teman-teman SMK, SMK ya. Kadang-kadang anak dari SMP bisa baca, itu salah guru-guru di SMP. Lalu ditagih perjanjian bawa terus sampai di PAUD. Ya, nah itu yang mungkin kita hilangkan sudah. Mari kita bergandengan tangan. Ya, kita bergandengan tangan. Saya sudah ada di dinas. Saya sering bilang teman-teman SMK, saya ini miliknya orang SMK. Karena saya sampai sekarang saya masih rasa SMK. Masih rasa saya guru SMK. Saya hanya ditugaskan oleh bupati untuk ada di dinas pendidikan kabupaten. Tapi rasa saya masih saya rasa milik teman-teman di SMK. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri ini karena kita sudah jam ini. Nanti di lain kesempatan baru kita berdiskusi. Saya mau sampaikan, saya punya pesan yang terakhir. Satu tadi sudah ini, lalu yang kedua, mudah-mudahan 4 hari ini setelah dikasih materi, ya, kalau saya lihat di PM, saya kebetulan ditunjuk kembali menjadi PIC-nya Coding Kecerdasan Artifisial plus PM ini, sehingga saya minta, saya harapkan teman-teman 3 hari ini ya harus membuka diri untuk menerima semuanya. Karena jujur bahwa kita semua ini masih menggunakan metode konvensional. Pakatnya Bapak Ibu guru ya, kita lebih banyak ceramah dan diskusi. Kalau kita lihat roh dari PM itu ada, kita semua sudah dapat semua. Tapi bisa mengambil satu poin penting yang kami di kelas tidak ada, yang kami mau belajar. Ya, itu ada di sini. Saya selalu contoh bahwa kalau mau belajar metode pembelajaran, belajar di SMK. Karena kami sudah duluan. Ya, ada satu yang menarik di PM ini kan problem basic learning. Itu teman-teman di SMK sudah jalan. Apalagi yang teman-teman guru produktif. Kita sudah jalan. Mari kita tingkatkan terus itu. Saya selalu mendengungkan bahwa kalau mau belajar, guru mau belajar di teman-teman di SMK. Nah, mereka sudah jalan dari zaman KTSP itu sudah jalan. Sepakat ya teman-teman ya? Baik, lalu yang terakhir begini. Untuk menjadi guru yang dirindukan tadi, maka harus ada 3 tipe guru. Triple X. Jadi guru dengan tipe ekspresi, itu dia mengevaluasi terus refleksi diri yang kemarin itu, ya, lalu tipe guru yang kedua itu eksperimen. Jadi ketika dia evaluasi refleksi yang kemarin, hari ini dia berubah. Mudah-mudahan teman-teman yang ada jalan lagi, ya, eksperimen. Jadi kita harus membuat yang kemarin direfleksikan, dievaluasi, hari ini kita perbaiki. Lalu yang terakhir tipe guru yang ekspektasi, triple X. Saya refleksi kemarin, hari ini saya isi 3 hari ini saya isi dengan kompetensi saya, besok saya berubah. Barangkali itu saja. Saya mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih kita berikan apresiasi untuk Bapak dan Farid. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Kabupaten Lembata, yang saya hormati Bapak Ketua MKKS bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang menjadi peserta workshop deep learning,
Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kegiatan kita boleh kita akhiri hari ini dan kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi saya yang tinggi atas kerja keras panitia untuk mengorganisir kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan baik dari hari pertama sampai dengan hari ini. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran deep learning adalah hal baru dalam dunia pendidikan. Hal baru dalam dunia pendidikan. Untuk itu, dalam implementasinya, kita juga harus menggunakan pola pikir yang baru. Kita juga harus menggunakan pola pikir yang baru. Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin sebagai pemateri, bahwa kita harus bergerak dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Kalau kita tidak menggunakan pola pikir bertumbuh di dalam implementasi pembelajaran mendalam, maka pembelajaran mendalam tidak akan jalan di sekolah. Mindset kita harus berubah, ya. Mindset kita harus berubah dari cara-cara lama yang sudah kita lakukan selama ini menuju ke cara-cara baru yang lebih fokus kepada siswa. Artinya lebih fokus kepada proses pembelajaran, bukan fokus pada hasil. Karena deep learning itu sendiri merubah cara kita menerapkan pembelajaran, lebih mementingkan proses daripada hasil. Karena di proses itu akan membuat siswa lebih mendalam dalam memahami materi pembelajaran yang sudah sajikan ke mereka. Untuk itu, perubahan pola pikir ini saya pikir sangat penting untuk bisa implementasi di sekolah-sekolah kita, di kelas-kelas kita. Nanti hasil dari pelatihan ini saya bersama kepala sekolah akan merancang supervisi, ya, merancang supervisi ke sekolah-sekolah. Jadi nanti kita buat tim supervisi untuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Apakah sudah ada perubahan atau belum? Sehingga Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan materi selama 3 hari ini, ya, itu bisa menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini sesuai dengan informasi atau ilmu yang diberikan oleh para pemateri untuk SDN di sekolah kita masing-masing. Hingga habis dari kegiatan ini, Bapak Ibu menggunakan kerangka pembelajaran mendalam untuk merancang rencana pembelajaran sehingga bisa diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu untuk partisipasi selama 3 hari ini. Saya pikir kita perlu mendapat informasi ini sebaik-baiknya sehingga dalam pembelajaran di sekolah kita juga sudah mulai berubah dari cara lama ke cara yang baru. Memang seperti yang Pak Hartin sampaikan tadi bahwa SMK itu sebenarnya pembelajaran mendalamnya sudah jalan, tetapi
kita belum tahu namanya seperti apa. Tetapi project based learning, problem based learning, itu adalah pembelajaran yang menuju kepada pembelajaran mendalam. Ya. Sehingga dengan informasi yang sudah disampaikan selama 3 hari ini, kita menjadi lebih kuat untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini di dalam kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing setelah pulang nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya hanya menitip pesan bahwa ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan persiapan pembelajaran mendalam secara baik, kurikulum sudah dianalisis, internalisasi secara baik, tetapi kalau tidak masuk kelas itu semua itu menjadi sia-sia. Ya. Kau boleh punya persiapan bagus, sudah analisis kurikulum secara bagus, tetapi tidak masuk kelas, ya itu tidak ada gunanya. Untuk itu sekarang kita fokus kita adalah siswa. Bagaimana kita memuliakan siswa, melayani siswa. Ini harus menjadi spirit bersama kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa, untuk masa depan mereka yang dipercayakan oleh orang tua kepada kita dalam mengisi mereka dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan mereka. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan atas izin kita semua dan memohon restu dari leluhur Lewatane Lewau Pembata, saya menyatakan workshop implementasi pembelajaran mendalam tingkat SMK tahun 2025 saya tutup dengan resmi. Baik,